Ya, saudara, kita kembali lagi dalam Info Sehat TVRI Sulawesi Utara dan masih dengan topik kita hari ini tentang varises bersama dengan Dr. Richard Sumangkut, spesialis bedah konsultan bedah vaskuler. Oke, dokter, kita lanjut diskusi kita, dok ya. Ya, baik. Dok. Nah, tadi dokter sempat menyentil tentang apa namanya Vein Week ya. Minggu Vena. Nah, Minggu Vena ini apa sih yang disebut dengan Vein Week ini? Betul sekali Dokter Sen. Jadi pada bulan yang berjalan ini dan pada minggu ini kita masuk dalam di seluruh dunia internasional di kesehatan umumnya, International Phlebology of Society menetapkan bahwa pada minggu ini kita memperingati Vein Week atau Minggu Vena. Apa nih maksudnya nih Vein Week nih, dok? Jadi ini untuk aware ke orang semua seluruh dunia bahwa Vena itu banyak masalahnya, mengurangi produktivitas orang, baru seringkali morbiditasnya, cuma artinya seperti itu. Angka kesakitan gitu angka ya. kesakitan dan produktivitas dari orang-orang, bahkan angka kematian dari itu ada. Nah, ini ternyata betul itu. ada efek yang fatal juga, dok, ya, dari masalah di vena. Masalah vena itu kalau kita telusuri dan tidak tangani bagus, maka itu akan jadi bisa menyebabkan kematian. Salah satu mungkin akan dibahas di tempat lain itu trombosis pada vena dalam. Itu penyebab kematian yang silent killer itu. Nah, itu salah satu penyakit vena. Nah, sehingga karena kasusnya seperti banyak, ini, morbiditas dan produktivitas, dunia mencetuskan gitu ya. tentang Vein Week ini, Minggu Vena di internasional, sama seperti hari-hari kesehatan lain. Jadi Vena itu ada minggu ini. Kita dimintakan untuk memperingati, memberikan motivasi, pengetahuan, edukasi ke masyarakat umum tentang pentingnya menjaga kesehatan vena. Begitu, Dokter Sen. Baik. Nah, jadi ternyata saat ini kita juga ikut berpartisipasi ya. Betul sekali. Dalam saya sedang sekali berpartisipasi ini dengan TVRI untuk membicarakan tentang varises. Salah satu penyakit vena itu, Dokter Sen. Begitu. Jadi vena ini banyak masalahnya di situ ya. Masalahnya. Namun topik kita adalah varises. Varises. Nah, kembali ke varises tadi, dok. Oke. Tadi kan dokter katakan, ini masalah berdiri gitu aja kan sudah menjadi problem gitu kan. Betul. Dan nantinya tadi disampaikan, bisa menyebabkan adanya komplikasi yang fatal seperti kematian gitu, dok. Betul. Nah, kasus-kasus ini terjadi sering pada orang yang bagaimana? Seperti yang tadi kita bicarakan sebelumnya, Dokter Sen, bahwa biasanya terjadi karena masalah aliran balik itu, aliran balik. Jadi darah yang kita bilang dari tungkai atau dari kaki atau dari tangan itu balik ke jantung itu memerlukan pompa dari otot. Karena kalau di jantung kan ada pompa jantung yang pompa. Tapi kalau dari tungkai atau dari yang lain-lain itu harus ada pompa, ada bantuan dari kita. Jadi otot itu kita harus bergerak. Pada orang-orang yang tidak bergerak, contohnya umpama kita berdiri pada satu posisi tetap begini, tidak bergerak, itu akan jadi masalah. Ditambah lagi mungkin seperti tadi itu masalah katup yang saya bilang itu ada pintu yang menjaga masalah situ. Tidak melakukan fungsinya dengan baik gitu. Sehingga aliran baliknya tidak balik ke sana. Balik ke jantung maksudnya. Nah, itu sebabnya kalau lama-kelamaan kakinya jadi bengkak. Contohnya seperti di pesawat yang saya katakan tadi. Orang duduk diam, tidak menggerakkan ototnya, itu akan jadi bengkak kakinya. Lama-lama itu darah yang terkumpul situ merembes keluar. Dia merembes keluar, proses akhirnya jadi luka dia. Yang saya bilang, kalau sudah luka itu varises yang masuk sudah luka, komplikasi lumayan itu. Tidak akan sembuh-sembuh tanpa kita perbaiki vena itu sendiri, Dokter. Oke, dokter. Nah, terus bagaimana dengan tadi kan kita ngomong, ini masalah kosmetik. Kok bisa gitu ya? Ada muncul yang kebiruan yang berkelok-kelok gitu. Nah, itu dari mana gitu? Bisa sampai seperti itu, Dok? Betul sekali, Dokter Hen. Jadi dulu itu orang membiarkan varises itu mereka anggap itu cuma seperti kosmetik. Karena kalau orang itu masalah kosmetik bilang, ini itu urat nih katanya. Urat padahal itu gitu. Sudah penyakit, sudah disease. Jadi varises itu sebenarnya bisa berkelok-kelok gitu, Dok? Betul sekali ya. Jadi disebut varises atau disease harus terpenuhi sebenarnya itu
Satu, Ada kriteria. pelebaran pembuluh darah. Jadi dia melebar dan berkelok-kelok. Jadi dua tanda itu tanda klinis sebenarnya ya. Jadi ada pelebaran pembuluh darah balik dan berkelok-kelok. Kenapa dia berkelok-kelok? Karena itu dia pembuluh darah itu maunya dia memompa darah ke jantung kan. Tapi karena dia kelebihan beban, dia mengkompensasi, dia harus berkelok-kelok dan membesar. Nah, jadi dia membesar dan berkelok-kelok sehingga orang lihat itu, wah itu seperti ulat itu. Itu jadi masalah kosmetik. Begitu dari situ awalnya sehingga bisa terjadi kayak tadi bengkak gitu. Betul, habis itu dia membengkak, kakinya jadi bengkak. Habis jadi bengkak, lama-kelamaan dia bisa timbul luka. Atau ulkus, yang saya bilang ulkus itu sudah stadium lanjut pada pembuluh darah balik atau pada penyakit varises ini. Oke dokter. Nah sekarang dok, orang-orang yang berpotensi bisa kena seperti ini, yang orang-orang yang seperti apa sih dok? Gitu ya. Tadi kan mungkin ya karena masalah pekerjaan ya berdiri. Betul. Mungkin ada masalah yang lain. Apakah berat badan atau mungkin juga kasus pada laki-laki dan perempuan mana yang lebih banyak dokter? Yang dokter tahu atau temui selama ini gitu dok? Betul. Dokter Sen, sebenarnya perbandingan antara perempuan dan laki-laki itu sebenarnya hampir berimbang ya, tapi memang kebanyakan yang saya dapati di klinik itu perempuan. Masalah obesitas mungkin salah satu. Kedua, masalah kebanyakan itu high heels. Nah, ini pada perempuan-perempuan yang sering memakai high heels itu, mereka umpama jalan, pompa otot seperti yang dokter Sen peragakan tadi itu, dia tidak jalan. Apalagi kalau dia kelamaan memakai high heels. Itu, atau orang yang sering berdiri. Dan high heel itu jadi prevalensinya menggunakan high heels juga harus ada tekniknya juga gitu ya dok ya. agar mencegah tidak terjadi varises. Nah artinya kan wah ternyata di balik gaya gitu ada tersimpan potensi penyakit kalau kita tidak hati-hati gitu. Ya, lanjut, serius dokter. betul itu. Jadi profesi-profesi yang rentan itu ya seperti itu. Ada mungkin pramugari ya, guru, para guru, dokter-dokter bedah juga yang sering berdiri operasi itu. Dokter, para perawat di kamar operasi. Berarti berat badan juga menentukan ya, obesitas. Ya betul. Jadi faktor-faktor yang berpengaruh selain profesi itu juga itu kelebihan berat badan juga salah satu ya. Kalau dia orang gemuk itu berpotensi. Selain pekerjaan juga yaitu pola sikap kalau lifestyle gitu dok? lifestyle itu. Kalau pola makan gimana dok? Ada hubungannya nggak ini nih? Sebenarnya tidak ada berhubungan langsung ya, tapi orang yang makan asupan karbohidrat mungkin dia kelebihan berat badan dan itu pola geraknya bergerak gitu. Jadi kita anjurkan sebenarnya pada masyarakat untuk melakukan exercise jalan. Olahraga. Paling bagus itu jalan. Kalau dia bisa melakukan jalan, kalau memang tidak bisa lari, jalan saja. Atau ya paling bagus sebenarnya berenang. Tapi kalau bisa jalan sudah mengurangi itu kemungkinan terjadinya varises. Zaman sekarang dengan era seperti ini ya, semua serba apa ya? Naik mobil gitu ya. Iya kan? Naik mobil. Ya, betul sekali. Ada lift ya, eskalator dan sebagainya. Jadi itu akan menambah angka kejadian penyakit barangkali gitu dok. Kelainan pembuluh darah meskipun bukan cuma pembuluh darah balik ya, pembuluh darah nadi juga itu tergantung dengan apa ya, sikap hidup kita, pola itu. Jadi pembuluh darah itu begitu. Itu kelainan metabolik, tapi dibahas nanti mungkin di session yang lain. Jadi harus ada apa? Tingkah laku, pola hidup kita, cara hidup sehat ya. Olahraga, exercise itu. Kalau orang yang dengan kolesterol itu mungkin berhubungan lebih ke arteri ya, mungkin ke pembuluh darah nadinya. Pada varises itu yang kita tekankan supaya dia bergerak, jangan dalam posisi diam, karena vena itu membutuhkan bantuan kita untuk memompa darah itu ke atas, balik ke jantung. Nah, sekarang dok, tadi dokter katakan, ada gejala-gejala ya, seperti kakinya bengkak, benjolan berkelok-kelok, sampai bisa terjadi luka gitu ya. Nah, ini yang harus diwaspadai gitu oleh masyarakat untuk mengenal gejala-gejala dari varises itu sendiri. Dan barangkali mungkin kita akan lanjut ya untuk diskusi. Nah, sekarang setelah bincang-bincang kita akan bahas lagi lebih jauh tentang
bagaimana sih gejala yang bisa Gejala, dikenali dan- oleh masyarakat dan apa bisa kita lakukan untuk penanganan Betul, medisnya. penanganannya. Namun setelah pesan-pesan berikut ini dok ya. Oke. Dan saudara jangan kemana-mana, beberapa pariwara berikut akan tayang setelah ini dan kita akan kembali dengan diskusi kita.